Menjawab begitu, supaya mereka ini nggak ngelunjak, merasa mereka dikasih panggung terus, sehingga mereka merasa punya hak untuk didengarkan. Ngapain dengerin orang gila berbicara? Hidup Jokowi! Masih menunggu sampai saat ini ya, tindak lanjut surat yang sudah kami sampaikan ke DPR, Komisi 3. Kenapa kami butuh menyampaikan hal ini ke Komisi 3? Ini nggak ada kaitannya dengan kita ingin seperti yang dikatakan para tebul ya kan, wah ini melebar kemana-mana. Tidak. DPR itu adalah menjalankan fungsi pengawasan dalam ketatanegaraan kita. Karena itu kita meminta DPR ikut mengundang kami, RDPU, mendengarkan apa yang terjadi. Kami sudah berkirim surat sejak tanggal 15 Januari, dan sampai sekarang Alhamdulillah belum ditanggapi ya kan. Wah, para temul mengatakan, wah surat Troya Refli Harun CS dicuekin oleh DPR. Loh, kok bangga dicuekin? Justru kalau DPR cuek kepada aspirasi masyarakat, kepada keinginan masyarakat, dia tidak mengerjakan tugasnya. Untuk apa Anda dipilih dalam melalui proses pemilu kalau Anda tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat? Dia merasa bahwa memfitnah Pak Jokowi adalah aspirasi masyarakat, sehingga DPR harus mendengarkan fitnahan mereka. Dia tidak sadar tugas DPR itu bukan mendengarkan orang yang sedang membual atau orang yang sedang berusaha menjatuhkan harga diri seorang presiden ketujuh Republik Indonesia. Tugas DPR bukan untuk membela seorang tukang membuli dan melecehkan. Dia lupa itu. Sehingga dia merasa bahwa ketika DPR menolak ajakan mereka buat audiensi, dia meminta support dari rakyat supaya rakyat ikut mendesak DPR agar mendengarkan gedabrusnya mereka ini, mendengarkan bualan-bualannya. Si Refli Harun ini lucu ya teman-temannya. Dia pikir DPR itu goblok semuanya. Dia pikir DPR ini nggak paham tujuan dia mendiskreditkan Pak Jokowi apa. Dia pikir DPR itu isinya orang-orang yang nggak pernah sekolah, yang tidak tahu Pak Jokowi kuliahnya di mana. Dia pikir DPR itu isinya seperti mereka para pembenci. Sehingga dia ngotot, minta diterima audiensinya. DPR itu punya tugas mendengarkan aspirasi masyarakat ketika sekelompok masyarakat dalam keadaan susah. Contohnya petani, kekurangan pupuk. DPR harus dengarkan nih. Sehingga petani-petani bisa memperoleh pupuk dengan harga murah. Nelayan, DPR harus membantu nelayan itu. Atau pedagang pasar, karena adanya tengkulak dan mafia, DPR harus membantu itu. Tapi kalau model-model begini, tukang fitnah begini, DPR sudah benar tidak menerima audiensi mereka. Harus dicuekin. DPR tidak ada urusannya dengan memfitnah ijazah seorang presiden. Harus tegas DPR. Menjawab begitu. Supaya mereka ini nggak ngelunjak. Merasa mereka dikasih panggung terus. Sehingga mereka merasa punya hak untuk didengarkan. Ngapain dengerin orang gila berbicara? Pertama adalah soal kami, Troya, ya, Eva Roy Advocates, itu mendukung pelaporan terhadap Jokowi ke Barreskrim oleh tim pemburu ijazah palsu. Di situ ada Rizal Fadila, ada kemudian Rustam Effendi, ada Heru Purwanto dari UI Watch ya. Dua lainnya itu dari awalnya TPUA, tapi sekarang kita tidak tahu dari mana. Tetapi yang jelas mereka adalah tersangka di klaster 1 ya. Dan itu terkait dengan kepentingan mereka. Yang kedua, lucu mereka sudah jadi tersangka melaporkan Pak Jokowi. Coba, untuk apa melaporkan Pak Jokowi? Mereka tersangka kok. Saya disakiti oleh tetangga saya, difitnah setiap hari, dibully saya setiap hari. Saya diam saja. Saya datang ke kantor polisi melaporkan tetangga saya karena sudah membully saya, memfitnah saya. Saya membawa sejumlah bukti-bukti bahwa apa yang dia sebarkan ke orang-orang itu tidak benar. Ini bukti otentiknya. Saya bawa semuanya. Polisian memeriksa dan menyatakan, oh iya benar. Berarti Anda difitnah. Jadilah tetangga saya itu tersangka. Tiba-tiba tersangka yang saya laporkan itu melaporkan saya, dan itu gila dia, termasuk dia gila. Dia ahli hukum tapi nggak ngerti tentang ini. Stres mereka itu, stres yang mereka ada-adakan. Itulah teman-temannya, pembenci ini stresnya luar biasa. Pembenci Pak Jokowi ini banyak yang stres. Banyak yang kebakaran jenggot. Baru dengar Pak Jokowi mau keliling Indonesia saja, udah banyak yang kejang-kejang. Saya bingung, masa seorang presiden ketujuh Republik Indonesia nggak boleh nemuin rakyat, nggak boleh menghadiri undangan rakyat yang rindu pada dia? Masa nggak boleh? Emang ada undang-undangnya? Seorang presiden ketujuh tidak boleh mendatangi rakyatnya, tidak boleh mengundang rakyatnya, tidak boleh bertemu dengan rakyatnya yang merindukan dia. Ada undang-undangnya begitu. Kalau nggak ada, kenapa mereka ini kayak kesetanan gitu? Mendengar Pak Jokowi mau keliling, kesetanan. Mendengar Pak Jokowi lagi yoga, kebakaran.
Mendengar Pak Jokowi lagi jalan kaki, olahraga, kejet-kejet. Kenapa begitu mereka? Ya ini teman-teman, pembenci yang kemudian melayangkan fitnah-fitnah, maka mereka sama juga menjadikan dirinya, kewarasannya hilang. Karena tadi kebencian yang membuat mereka memfitnah. Kewarasannya dihilang semua. Lihat itu Tifa, hilang kewarasannya. Rafli Harun hilang. Roy Panci sudah mulai agak gila teman-teman. Itu akibat kebencian yang dia tanam terus-menerus. Kemudian mereka mengajak publik untuk ikut membenci Pak Jokowi dengan fitnahan-fitnahan, hujatan-hujatan, kebencian-kebencian, cerita-cerita bohong. Mereka fitnah, mereka gila semuanya, stres semuanya. Kita ingin mengatakan bahwa kasus pentersangkaan Tifa Roy ini makin tidak relevan untuk ditindaklanjuti. Karena itu kami mendesak, seperti halnya pekan-pekan yang lalu, agar kasus ini dihentikan. Bukan dihentikan kita minta-minta RJ, tidak, tapi kita mendesak karena sudah ada terjadi pelanggaran. Sudah berkali-kali nih Rafli Harun, ya, jumpa pers mengatakan minta dihentikan kasus ini. Kan lucu. Mereka kok yang ngotot menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. Ketika mau P21 kok mereka ngotot minta hentikan. Ini kan aneh. Masa seorang pakar hukum ketakutan menghadapi P21? Alasannya apa? Karena tidak wajar. Karena tidak wajar. Apanya yang tidak wajar? Memangnya Pak Jokowi tidak punya hak? Nggak punya hak untuk melaporkan pencemaran nama baik. Pak Jokowi disuruh diem terus gitu, seperti kemarin-kemarin ketika masih menjadi presiden. Disuruh diem aja, dihina, dicaci maki, dibully tiap hari. Bulinya di depan publik, di TV, di podcast-podcast. Suruh diem aja gitu. Dituduh. Tuduhan ijazah palsu ini gila teman-teman. Menyakiti hati. Mereka nggak punya hati ya. Nggak punya rasa gitu. Saya sendiri bingung. Menuduh seseorang yang sudah kuliah, berdarah-darah. Tahun 80-an itu susah orang untuk kuliah. Jadi orang yang bisa berkuliah tahun 80 di universitas besar seperti UGM, itu perjuangan yang nggak main-main teman-teman. Kemudian tiba-tiba dituduh tidak kuliah, memalsukan ijazah, singit mereka itu. Yang ketiga, kita juga akan menyampaikan tindak lanjut surat yang sudah kami sampaikan, termasuk surat meminta audiensi kepada Komnas HAM, kepada DPR Komisi 3, kemudian juga ada surat yang kita layangkan kepada Polda Metro Jaya, penyidik Polda, ada juga surat yang kita layangkan kepada Komnas HAM dan lain sebagainya. Sudah gila. Mereka minta audiensi ke Komnas HAM, ke DPR. Oh, mereka yang sudah melanggar hak asasi Pak Jokowi kok mereka yang ngadu ke Komnas HAM. Dan makanya saya bilang, orang-orang ini sudah kehilangan kewarasan. Bahwa Roy Suryo adalah salah satu yang memberi oksigen kepada kasus ini dan memberi panggung kepada Jokowi. Kita beranggapan bahwa Jokowi akan selesai waktu itu ya. Selesai dalam artian tidak masuk dalam arus pemberitaan yang ini ya, luar biasa besarnya. Tapi begitu Roy Suryo dan kawan-kawan masuk dengan isu ini, Jokowi kembali comeback ke panggung politik, masuk dalam spotlight media massa besar dan media massa lokal lainnya. Nah, inilah yang saya khawatirkan. Roy Suryo dan kawan-kawan itu memberi oksigen bagi seseorang yang tampil bukan karena misalnya ya prestasi atau apa. Ada hal besar yang perlu ada orang gila lagi dimunculkan untuk memuji-muji Roy Panci, seolah-olah Bapak Jokowi ini pansos dengan Roy Panci. Bodoh sekali dia. Roy Panci itu terkenal dengan maling panci, residivis, tukang melecehkan agama orang lain. Ya, residivis, maling panci, terkenal dengan itu. Nggak bisa nyanyi Indonesia Raya, terkenal. Waktu jadi DPR kerjaannya molor, terkenal lah itu. Ya ngapain Pak Jokowi pansos sama Roy Panci? Justru dia itulah, mereka lah yang menggodok fitnah ini, yang pansos dengan Pak Jokowi. Akhirnya mereka jadi terkenal. Banyak yang pansos dengan kasus ini kan. Jadi mereka terkenal gara-gara ini. Mereka diundang di TV-TV, di podcast-podcast, terkenal. Tapi terkenalnya sebagai orang yang memfitnah, orang yang mencaci maki, orang yang mencari-cari berita sensasional yang tidak ada kebenarannya. Bukan berita fakta, tapi berita yang diada-adakan. Dan semua berita-berita yang sudah mereka tayangkan di channel-channel mereka sudah kita patahkan dengan kebenaran-kebenaran. Tapi mereka tetap aja ngotot. Tetap aja bikin podcast, tetap bikin berita, tetap muncul di televisi. Dan mereka diberi panggung. Yang diberi panggung tuh mereka, bukan Pak Jokowi. Oh, aneh-aneh aja ini. Si orang ini ya ngomong seperti itu. Ini emang kesengajaan. Karena apa? Banyak yang panik. Panik dengan P21 yang akan segera keluar. Mereka panik. Sehingga dimunculkan kakek-kakek, nenek-nenek, orang stres. Dimunculin semua, disuruh ngomong, suruh bantu mereka. Karena apa? Mereka ini bencinya luar biasa dengan Pak Jokowi.
Mereka tidak mau Pak Jokowi itu namanya ada di atas. Mereka mau Pak Jokowi itu tenggelam, namanya redup. Mereka lupa bahwa nama seseorang bisa tenggelam, bisa redup, itu tergantung dari takdir yang diembannya. Kalau takdir Allah masih berpihak pada Bapak Jokowi untuk selalu berada di atas, untuk selalu dicintai, untuk selalu disebut-sebut, ya tidak ada satu orang pun yang bisa merendahkan Pak Jokowi. Tapi orang ini lupa, karena mungkin dia ini nggak ngerti agama, tapi merasa paling paham dengan agama. Seperti itu kan. Nah, kami mengkhawatirkan isu-isu yang urgen untuk kepentingan berbangsa ini akan kabur, akan kalah oleh hal yang sifatnya tadi secara administratif, politik dan secara legalitas hukum itu bisa kita simak akhir-akhir ini. Dan dua-duanya ini dapat panggung nih. Nah, tinggal gimana kita ngerem Mas Roy Suryo. Ngerem agar substansi besar dalam kepentingan kehidupan berbangsa ini ikut terekspos. Ya. Misalnya Mas Roy Suryo jadi relawan ke Aceh, itu kita akan dengan sambil bawa karung gitu ya. Yang tulus lah ya. Biar spotlight-nya untuk kepentingan berbangsa itu masuk lagi gitu ya. Yang kami khawatirkan itu biar nggak terjadi gitu ya. Jadi saya tidak tahu ini apa, tapi mudah-mudahan ini adalah hobi baru Mas Roy Suryo yang tahun depan dia bisa ngerem dan bisa tahu kapan harus naik panggung dan kapan harus berhenti. Siap. Oke, sebelum dijawab sama Mas Roy, atau mungkin yang maksudnya Mas Amir mungkin bergeser isunya lah, karena Pak Roy Suryo ini sudah jadi pusat perhatian, geser dong ke isu-isu yang lebih produktif. Jelas bergeser. Yang membuat kasus ini rame kan si Roy Suryo. Kenapa Pak Jokowi yang katanya dikasih oksigen? Aduh, bodoh sekali nih orang. Ya, kira-kira seperti itulah kebodohan mereka. Karena panik ya. Dengar Pak Jokowi mau keliling Indonesia aja, aduh banyak yang kebakaran jenggot. Banyak yang mencak-mencak. Banyak yang misuh-misuh. Baru dengar Pak Jokowi mau keliling Indonesia aja, mereka sudah panik. Bukan main mereka paniknya. Ya. Mbak, ini terkait rencana keliling Indonesia ini, Pak. Terkait rencana berkeliling Indonesia itu ada tujuannya untuk apa? Untuk projo atau untuk PSI seperti apa? Ya ini kan saya banyak undangan dari daerah-daerah untuk hadir dari masyarakat. Ya saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada, dan itu juga untuk memberikan motivasi dan juga ketemu dengan PSI di daerah, plus juga ketemu dengan relawan di daerah, ya karena ada undangan. Berarti artinya untuk persiapan 2029 untuk Mas Gibran juga? Karena ada undangan dari daerah. Dan pertama kemana Pak kunjungannya Pak? Pertama kunjungan ke daerah mana Pak? Mungkin Lampung, NTT, Jawa Barat. Kalau untuk kondisi Bapak sendiri seperti apa Pak? Kemarin kondisi Bapak seperti apa kemarin Pak? Ya seperti ini. Sudah full 100%? Ya seperti ini kan. Sudah memenuhi undangan-undangan di daerah berarti kan. Udah siap. Udah siap. Sudah siap, artinya Pak Jokowi udah merasa sehat, fit sekali gitu? Ya, udah lihat. Ya.